Kesenjangan sosial ekonomi adalah gejala yang timbul di masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan atau wilayah tertentu. Ya, kami dari kelas 11 sampai 10 ada tugas sosiologi untuk mewawancarai kesenjangan sosial ekonomi. Ya, terus jadi berdasarkan pemaparan yang sudah saya sampaikan, menurut Ibu, apa penyebab terjadinya kesenjangan sosial ekonomi? Seperti kita tahu ya, yang tadi sudah disampaikan juga bahwa kesenjangan sosial ekonomi itu adalah kondisi di mana terjadi perbedaan yang mencolok gitu ya, dan ini tentu dalam hal ekonomi. Salah satu penyebabnya itu tidak meratanya pembangunan gitu ya. Kita tahu modernisasi banyak berpusat di daerah-daerah yang maju gitu ya. Yang kedua adalah tidak meratanya tingkat pendidikan. Hal ini akan berdampak pada perbedaan sumber daya manusia yang dihasilkan antara daerah perkotaan maupun daerah yang pedesaan biasanya akan memiliki tingkat pendidikan yang beda-beda. Hal ini tentu akan mempengaruhi kehidupan perekonomiannya. Selain daripada itu adalah status sosial yang membedakan, karena kita tahu ada yang hidup di atas kelas atas, masuk ke fase atas, ada pun yang di fase bawah, dan tidak meratanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan karena kurangnya lapangan pekerjaan, karena kita tahu biasanya lapangan pekerjaan itu hanya berpusat pada daerah-daerah perkotaan saja. Jadi seperti itu. Ya Bu, lalu apa sih dampak terjadinya kesenjangan sosial ekonomi? Pasti setiap fenomena pasti ada dampaknya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kalau kita berbicara dari segi positif ya, pasti ada walaupun itu ada kata-kata kesenjangan perbedaan, tapi ada segi positifnya. Yang pertama akan memotivasi seseorang untuk memaksimalkan kemampuan atau memaksimalkan potensinya untuk mengembangkan kualitas sumber dayanya. Yang kedua akan menimbulkan rasa empati gitu ya, karena kan biasanya apalagi zaman sekarang mudahnya akses media sosial, banyak sekali orang yang memang mempunyai kelebihan dalam segi ekonomi membantu golongan-golongan atau kalangan yang lebih membutuhkan. Itu kalau dari segi positif ya. Tapi memang akan yang sangat terlihat atau kentara itu adalah dari segi negatifnya, di mana kesenjangan sosial ini sangat mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang atau perbedaan yang semakin mencolok antara si kaya atau si miskin, perbedaan pendapatan yang diperoleh, kemudian perbedaan pendidikan yang diperoleh. Jadi intinya saling mempengaruhi ke semuanya gitu ya dampaknya, maka menimbulkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu karena dari dampaknya kesenjangan sosial. Kalau menurut saya, salah satu cara atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi masalah kesenjangan sosial ini, salah satunya adalah memaksimalkan sumber daya manusia. Karena dengan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, otomatis kehidupan pembangunan akan dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Yang kedua adalah memperluas lapangan pekerjaan. Ya, tentu saja semua bisa mengakses pekerjaan, dan yang ketiga mungkin menciptakan atau membina jiwa-jiwa kewirausahaan. Jadi tidak hanya terpaku pada dia menjadi pekerja, tapi dia bisa menciptakan pekerjaan. Kalau di sini. Terima kasih ya Bu atas waktunya.